السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam suratul Kahf. Ila an qala Allah taala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh orang-orang yang beriman serta beramal saleh kanat lahum jannatul firdausi nuzula, surga firdauslah yang akan menjadi tempat kembalinya, khalidina fiha, selama-lamanya mereka di dalam surga tersebut, la yabghuna anha hiwala, dan mereka yang sudah masuk ke dalam surga, mereka tidak akan pernah kepingin untuk keluar darinya. Surga itu sifatnya khalidin, sifatnya surga itu abadi. Serta para penduduk surga ini, mereka adalah orang-orang yang tidak akan kepingin lagi untuk keluar dari dalam surga, karena nikmatnya di dalam surga, karena keindahan yang ada di dalam surga. Bahkan di atasnya itu lagi, karena di dalam surga adalah tempat tinggalnya mereka-mereka yang paling mulia serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ciri-cirinya para penduduk surga ini, ketika di dunia mereka juga memiliki rasa yang sama, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Orang yang sudah nyicipi nasamatul jannah, yang sudah nyicipi sepoi-sepoinya surga, ataupun perkara-perkara yang mengharuskan mereka untuk kembali ke dalam surga, amaliyah-amaliyah yang bikin seseorang itu masuk ke dalam surga, ini asarnya sudah kelihatan bahkan ketika seseorang itu masih ada di dunia. Jadi ketika orang masih ada di dunia, itu hal-hal semacam itu sudah terasa. Kalau kita pernah dengar ungkapan orang-orang yang ahli majelis, mereka kalau datang hadir di majelis terus tidak terasa ada di dalam majelis, sampai selesainya majelis keluar dari lisannya kata-kata, yo kok cepet mentok, yo kok wes bar toh. Kemarin waktu Habib Umar datang, Bu Bapak Nur datang, kita yang sudah punya rasa cinta sama beliau, kita yang ngerasain nikmatnya duduk dengan orang-orang semacam itu, yo kok mek seminggu toh, yo di Jawa Timur, yo kok mek telung dino, pengajian 1 jam ndak terasa, 2 jam tidak terasa. Orang-orang yang duduk di UNESA itu, ada yang datang dari jam 7 pagi, selesainya majelis hampir setengah 5 sore, begegek tidak gelem pindah. Sudah kehausan, Bu, di sana ada kantin, monggo beli air minum. Ndak, ngoleh aku pindah nggon kuwi lah. Nanti kalau saya pindah, tempat saya dipakai orang lain. Apa yang bikin mereka betah? Cinta. Apa yang bikin mereka betah? Senang. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu salah satu syairnya beliau, saya selama 40 tahun lebih mayahumuni syek, tidak pernah sumpek sama apapun kecuali satu hal, tulu'ul fajar. Yang bikin saya sumpek adalah terbitnya waktu subuh, terbitnya fajar subuh. Kenapa? Hada yahulu ma baini wa bainallah. Ini yang bikin saya berpisah di dalam waktu momen romantis saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah
perkataannya beliau. Jadi yang paling beliau senangi di dalam dunia ini apa? Nggih, yang paling beliau senangi adalah berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adewe kan ndak nggih, ngaji 10 menit ngantuk nggih. Bar enggak ngaji enggak ngantuk nggih. Tinggi maem ndak ngantuk, tinggi ngombe ndak ngantuk. Sahabatnya Nabi niku nggih baris lawannya sudah ada di depan mata dengan persenjataannya yang lengkap, malah ngantuk. Nggih. Para sahabatnya Nabi itu diceritakan di dalam Al-Quran, salah satu cirinya mereka ngelawan musuh yang sudah bersenjata fisik secara kelihatan, secara kasat mata. Mereka membawa pedang yang akan sewaktu-waktu nebas leher-leher mereka, malah ngantuk. Tapi di dalam sholatnya tidak pernah ngantuk, di dalam zikirnya tidak pernah ngantuk, di dalam Al-Qur'annya tidak pernah ngantuk, di depan kajiannya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu ngantuk. Aslinya kan kualiane kabeh. Wayai pengajian ngantuk, jajane metu tidak ngantuk. Kita wali aneh kabeh, kita kebalikannya itu semua. Kenapa? Ruhnya syurga sudah menyatu dengan hati-hati mereka, sehingga mereka sudah punya sifatnya syurga. Khalidina fiha, mereka betahnya di tempat-tempat yang bikin mereka itu masuk syurga. Betahnya mereka, senangnya mereka, tercurahnya waktu mereka. Para sahabatnya Nabi itu sampai pernah ada satu orang sahabatnya Nabi ndak makan 3 hari 3 malam, ndak minum 3 hari 3 malam, ndak tidur 3 hari 3 malam. Jangan bayangkan 3 hari 3 malam ndak makan, ndak minum, ndak tidur. Ketika ditanya sama Nabi Muhammad, apa yang bikin kamu seperti itu? Kenapa kok bikin kamu itu kok seperti itu? Itu kenapa? Katanya sahabat tersebut, ya Rasul, saya ini manusia biasa, bukan seorang nabi apalagi seorang rasul. Tapi saya cinta sama jenengan. Saya yang kepikiran itu nanti kalau orang-orang masuk ke dalam surga, orang-orang seperti saya ini tempatnya di mana, jenengan di mana? Saya ada di istana yang mana, jenengan ada di istana yang mana? Jenengan mesti fasilitasnya kelas A ya Rasul. Jenengan pasti di surga paling tinggi, paling mewah, paling indah, ada di tempat yang paling tinggi. Sedangkan saya ini nanti ada di tempat yang mana? Padahal yang bikin saya yang dipikir sama sahabat tersebut bukan selamat engko neng surga, bukan. Tapi yang beliau pikirkan, engko pangga iso nyanding sama Nabi Muhammad apa enggak? Nanti bisa serumah sama Nabi apa enggak? Nanti bisa terus ngelihat sama Nabi Muhammad apa enggak? Kalau sekarang senjenengan hidup, saya masih hidup, saya kangen-kangen tinggal marahin jenengan. Saya kangen-kangen jenengan mayoritas mesti ada di masjid. Saya kangen-kangen kalau jenengan keluar kota, saya tinggal ngikut. Jenengan perang, saya tinggal ngikut. Jenengan ngajak begini, kumpulan begini, saya tinggal ngikut. Terus kalau di surga sudah tidak ada sholat jamaahan lagi, sudah tidak ada kajian lagi, sudah tidak ada majlisan lagi, yang saya lihat siapa ya Rasul? Itu yang bikin beliau ini enggak tidur 3 hari 3 malam. Awake dhewe iki kan ngomongnya cinta, ngomongnya rindu, ngomongnya kangen, tapi yo kangennya sama Nabi, nyebutnya tentang Nabi, nyeritakan tentang Nabinya, yo pas di majelis tok, keluar dari majelis mangan yo panggah enak, ngombe yo panggah enak, tidur juga sangat nyenyak, ndak tahu kepikiran aku surga ning bagian di, kecampur sama Rasulullah apa anda, kumpul sama Nabi Muhammad apa anda, cuman ngomong aja. Ngomongnya cinta, ngomongnya rindu, ngomongnya pingin kumpul sama Nabi. Padahal doa yang kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, saya pengen barengan duduk selalu bersama dengan jenengan nanti di dalam surga. Sedangkan amaliyah kita sama amaliyahnya Nabi bainas sama wasumur, kayak antara langit sama bumi. Nabi Muhammad sedikit makannya, kita sedikit-sedikit makan. Nabi Muhammad dikit tidurnya, kita sedikit-sedikit tidur.
sedikit-sedikit ngantuk, sedikit titik kabeh nggih, salat yo titik, poso yo titik, sedekah yo titik, ngaji yo titik, kabeh serba minimalis. Tapi cita-citanya masuk surga Firdaus paling atas sagabung sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insecure nanti kita, saingannya sama Sayyidina Abu Bakar, saingannya sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, perempuan Sayyidah Asiyah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Maryam. Sayyidah Khadijah yang dikatakan istananya nanti ada di antara istananya Sayyidah Asiyah dengan Sayyidah Maryam. Jadi jejer tiga, Sayyidah Asiyah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Maryam. Ujuk-ujuk enek Sayyidah Aminah segan. Kayak ngimpi ya, amin ge. Tapi kayaknya kowe ngapa wae ning umurmu piro nggih? Umur kamu berapa? Sayyidah Fatimah umurnya enggak sampai 30 tahun nggih. Jadi Sayyidah Nisa'i Ahli Jannah, jadi pemimpinnya perempuan ahli surga nggih. Sayyidah Khadijah panjang umur sampai 70 tahun, tapi semua hartanya dipersembahkan untuk agama Islam. Terus lek ditekoi ngobrol-ngobrol, duduk bareng-bareng atau reunian para ahli surga Firdaus bareng-bareng, amalmu apa? Apa ya? Sing mau sedekahne piro ya? Salatmu sak piro? Mbok. Ora ya malah ndak karu-karuan. Jadi yang setara, semuanya akan diletakkan sama Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala meletakkan semuanya itu pada porsinya masing-masing. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Dan itu sudah kelihatan, percikan-percikannya itu sudah diperlihatkan sama Allah Ta'ala. Bahkan ketika manusia itu ada di dunia. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, lau arafa ummati, kalau misalkan umatku itu tahu ma fi Ramadan, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya ketika selama bulan Ramadan, mereka semuanya akan menginginkan Ramadan ini menjadi setahun penuh. Mereka akan menginginkan Ramadan itu menjadi kesehariannya mereka, menjadi sesuatu yang mereka lakukan. Pengennya setiap bulan itu adalah Ramadan. Pengennya setiap bulan itu seperti yang Allah Ta'ala berikan kepada Ramadan. Ini kan kita baru bisa merasakannya itu secara tekstual. Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Kalau orang tahu apa yang ada di bulan Ramadan, mereka akan menginginkan setahun penuh itu menjadi Ramadan. Kita kan secara tekstual, yo enak, lek bengi awake dhewe salat isya jamaahan, setelah itu taraweh, bar ngono deresan, biasanya kan orang kalau masuk Ramadan semangatnya baca Quran double, semangatnya untuk salat malam juga double. Ya terawih itu minimal terawih lah. Walaupun terawihnya karo ngitungi, dijejer-jejer pulpen 1, 2, sak salam, 2 salam, 3 salam, petang salam. Tapi ada orang-orang yang menikmatinya itu secara hakiki. Menikmatinya itu real dengan kehidupan mereka. Ada satu kaum di masa para salafun sholihin itu, satu kaum, satu tempat, satu desa yang mereka merasakan nikmatnya Ramadan itu benar-benar dari dalam jiwanya. Mereka adalah orang-orang yang ketika ditinggal sama Ramadan, ketika Ramadan ini selesai, mereka menghabiskan 6 bulannya mereka untuk taudih, untuk merasakan sakitnya berpisah sama Ramadan. Minta ya Allah, muga-muga ibadahku selama bulan Ramadan itu dikabulkan, diterima, diijabahi. Jadi mereka menghabiskan 6 bulannya itu untuk say goodbye sama Ramadan. Taudih. Jadi dada-dada sama Ramadan dan mengisinya dengan ibadah-ibadah yang semisal dengan Ramadan. Istilahnya kalau di Ramadan mereka ngaji, deresan, selesai Ramadan mereka juga tetap deresan ngaji. Kalau Ramadan mereka biasa sholat jamaahan, selesai Ramadan mereka juga tetap melaksanakan sholat berjamaah. Ndak terus berbodoh terus hilang kabeh. Qur'ane yo hilang, deresane yo hilang,
sholat malamnya ya hilang, sak witir-witire yo hilang, nggih. Enggak, tapi mereka menghabiskan 6 bulannya ini beramal seperti amalnya Ramadan. Setelah itu nanti 6 bulan menjelang Ramadan, 6 bulan menjelang Ramadan, mereka yurahibuna Ramadan. Mereka menyambut kedatangannya Ramadan. Bariki Ramadan, gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Itu bukan dari seminggu sebelumnya, 2 hari sebelumnya, apalagi pas hari H baru gembira. Enggak, 6 bulan sebelumnya mereka sudah menanti-nanti datangnya Ramadan dan berusaha secara maksimal untuk nambahi ibadah di Ramadannya. Menjelang Ramadan ini ditambahi ibadah-ibadahnya. Jangan sampai Ramadan kemarin sama Ramadan yang akan datang ini ibadahnya sama. Jadi nambahi. Lek Ramadan kemarin sholat sholat duhanya 2 rakaat atau 4 rakaat, pengennya Ramadan nanti nambah 6, kalau bisa 8. Seperti duhaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidah Ummu Hani. Sayyidah Ummu Hani pernah suatu hari datang ke rumahnya Nabi Muhammad. Ketika masuk ke rumahnya Nabi Muhammad lagi sholat, dan Nabi Muhammad lagi mandi. Nabi Muhammad lagi mandi, yang nutupi satirnya ini Sayyidah Fatimah. Yang nutupi satirnya Sayyidah Fatimahuz Zahra. Setelah itu Nabi Muhammad nanya, "Man, siapa yang datang siapa?" Sayyidah Ummu Hani mengatakan, "Ummu Hani ya Rasul, saya adalah Ummu Hani." Ummu Hani ini sepupunya Nabi, kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Katanya Nabi Muhammad, "Marhaba bi Ummi Hani." Selamat datang wahai Ummu Hani. Selamat datang wahai Ummu Hani. Setelah itu Nabi Muhammad selesaikan mandinya, menyelesaikan wudunya, selesai wudu, beliau sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Ummu Hani. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat. Nabi Muhammad sholat 8 rakaat bi tsaubin wahid, dengan 1 baju. Laki-laki biasanya kan pakai 2 baju, bawah pakai sarung, atasnya pakai koko. Tapi Nabi Muhammad waktu itu cuma pakai sarung aja. Tapi sarung yang nutupi seluruh auratnya dipakai untuk sholat duha 8 rakaat. Ini tamunya sudah datang, tamunya sudah masuk rumah, sempet duhaan 8 rakaat. Awake dhewe tamu repot titik, duhaane lali, ngajine lali, repot aku. Repot iki. Ini tamunya, banyakan mana tamunya kita sama tamunya Nabi Muhammad? Banyakan mana repotnya kita sama repotnya Nabi Muhammad? Banyakan mana orang-orang yang pengen belajar sama kita dengan yang pengen belajar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tamunya sudah di rumah, ditinggal duhaan 8 rakaat. Baru setelah itu nemuin Sayyidah Ummu Hani, yang waktu itu beliau minta bilang sama Nabi, "Saya sudah ngelindungi, saya ada satu orang teman saya masuk ke negeri Madinah, saya ajar tubuh, saya yang nanggung keselamatannya dia, tapi ternyata dia diganggu sama seseorang, diganggu oleh seseorang." Maka Nabi Muhammad mengatakan, bahkan seorang perempuan pun berhak untuk melindungi orang non muslim lainnya yang masuk ke negeri muslim. Jadi seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadahnya sama Allah Ta'ala diutamakan, ibadahnya sama Allah Ta'ala yang paling prioritas di luar apapun juga. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka betah di dalam surga, mereka abadi di dalam surga, dan kalau sudah masuk ke dalam surga tidak akan pengen keluar lagi dari surga. Tapi orang ada di dalam surga ini dengan alasan masing-masing. Ada yang selamat karena sholatnya, ada yang selamat karena puasanya, ada yang selamat karena la ilaha illallahnya. Ini kuncinya, la ilaha illallah. Tapi kenikmatan yang ada di dalam surga itu dinikmati dengan amaliyah yang mereka lakukan. Dan ada sebagian orang yang diceritakan sama Nabi Muhammad, ajaba rabbuk biqaumin. Allah Ta'ala itu pernah terheran-heran dengan satu kelompok manusia yang masuk ke dalam surga bisa lasil, pak dadak digeret pakai rantai. Kalau masuk neraka semuanya digeret pakai rantai, semuanya diborgol, semuanya diseret untuk masuk ke dalam neraka. Tapi orang harus diseret masuk surga, ini kan aneh.
Jadi Nabi Muhammad menceritakan ada sebagian golongan manusia yang mereka itu untuk masuk surga itu harus diseret dulu, harus diseret terlebih dahulu. Para sahabat, para ulama menafsirkan macam-macam, macam-macam tafsirannya. Yang dimaksudkan orang masuk surga harus pakai di rantai, itu banyak penafsirannya. Ada sebagian yang mengatakan mereka adalah satu kaum yang masuk Islam itu karena terpaksa. Negerinya ditaklukkan, akhirnya mereka di bawah kekuasaannya orang Islam, akhirnya terpaksa untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Istilahnya masuknya mereka untuk mengucap la ilaha illallah itu karena terpaksa. Akhirnya mereka masuk surganya juga di rantai. Tapi sebagian lagi mengatakan hum atfalul arifun, mereka adalah anak-anak kecil, anak-anak kecil tapi yang punya makrifah kepada Allah Ta'ala luar biasa. Jadi punya sifat kekanak-kanakan, mereka punya sifat kekanak-kanakan, tapi cintanya sama Allah, cintanya sama Rasulullah ini luar biasa. Kenapa mereka kok harus masuk surga itu dadak diseret dulu itu kenapa? Karena ngenteni Nabi Muhammad. Jadi mereka tidak mau masuk ke dalam surga, mau masuk surga itu nanya dulu, Nabi Muhammad di mana? Oh, Nabi Muhammad masih menyelamatkan orang-orang yang ada di timbangan. Oh, Nabi Muhammad masih menyelamatkan orang-orang yang ada di untuk melewati sirat. Nabi Muhammad lagi nyelamatin orang-orang yang lagi ditanyain sama Allah Ta'ala. Mereka tidak gelem masuk surga karena di dalam surga tidak ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad kan orang yang pertama kali masuk surga. Iya, masuk buka, setelah masuk memastikan sudah surga ini sudah boleh dimasuki sama orang-orang yang memang menjadi penduduk surga. Tapi setelah itu Nabi Muhammadnya keluar lagi, Nabi Muhammadnya keluar lagi, nyelamatkan di sana, nyelamatkan di sini, nyelamatkan di sini. Orang paling repot di hari kiamat, manusia paling repot di hari kiamat itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lek jenengan di dunia repot-repot seperti repotnya Nabi Muhammad, repot-repot untuk menyelamatkan orang seperti repotnya Nabi Muhammad, mereka juga akan menjadi orang-orang yang akan menjadi pemangku syafaat sebagaimana Nabi Muhammad menjadi pemangku syafaat al-udma yang paling besar. Jadi yang menyelamatkan kita di akhirat nanti, syafaat udmanya, syafaat paling besarnya datangnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selain itu banyak di antara para ulama, dari para syuhada, syuhada aja orang yang mati dalam keadaan syahid, entah itu syahid dunia akhirat ataupun syahid akhirat, satu orang di antara mereka berhak untuk menyelamatkan 70 orang dari ahli keluarganya yang sudah dipastikan untuk masuk surga, diselamatkan, akhirnya masuk ke dalam yang sudah masuk ke dalam neraka diselamatkan, akhirnya bisa masuk ke dalam surga. Ini orang-orang yang mati syahid. Ibu yang hamil, setelah itu melahirkan, meninggal setelah melahirkan, matinya mati syahid. Orang penuntut ilmu yang meninggal ketika menuntut ilmu, mati syahid. Jadi Ustazah Lia kemarin ketika 17-an baru ngaji, baru selesai ngaji, baru selesai yasinan, setelah itu baca waqiah, setelah itu bergembira istilahnya dengarkan kajian, keluar dari majelis meninggal. Ini masih fisabilillah, belum nyampe rumahnya, baru di depan pintu masjid, di depan pintu masjid dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahid, mati dalam keadaan syahid. Makanya Rasulullah SAW juga di dalam hadisnya mengatakan aish kariman wa mut syahidan, hiduplah dalam keadaan mulia, dan kalau kamu bisa mengusahakan mati, matilah dalam keadaan syahid. Kalau kamu bisa mengusahakan mati, matilah dalam keadaan syahid. Piye carane mengusahakan kematian untuk mati dalam keadaan syahid? Lakukan perkara-perkara yang kalau kamu mati di dalam keadaan tersebut, kamu akan dianggap sebagai orang mati syahid. Habib Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau seorang ulama besar di Mekah sana. Tapi setiap sorenya tetap
tetap ngajari anak kecil-kecil ngaji. Jadi beliau tetap punya tempat untuk ngajarin anak kecil-kecil itu ngaji. Ditanya, "Beb, jenengan itu loh gurunya para guru. Jenengan itu loh dosennya para dosen. Jenengan itu ulama yang istilahnya kan ngajari anak kecil-kecil itu kan kayak guru sing iso alif ba ta kan yo iso. Ndak harus beliau, tapi beliau tetap ngaji. Katanya beliau apa? Saya pengen sampai akhir hayat saya masuk di dalam golongan orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an ataupun mengajarkan Al-Qur'an. Saya pengen berada di dalam keadaan yang terbaik karena saya ingin mati juga dalam keadaan yang terbaik tersebut. Ya, mati syahid. Orang belajar ilmu, orang mati dalam keadaan sakit perut, orang mati ketika mempertahankan kehormatannya, itu semuanya orang yang mati syahid. Itu dikasih sama Allah Ta'ala jatah untuk mensyafaati orang lain dari ahli keluarganya sebanyak 70 orang. Makanya istilahnya hal-hal yang semacam ini yang harus kita cari. Ndiyo panggon-nggon api, ndiyo repot di dalam kebaikan. Di mana ya? Biar saya setor daftar di dalam golongan orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, karena itu semuanya adalah nasamatul firdaus. Itu semuanya adalah hembusannya surga firdaus, atau gampangnya tali temalinya surga firdaus, yang kalau kita narik ngambil bagian untuk ngambil dari perkara tersebut, itu akan membuat kita selamat sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. La yabghuna anha hiwala. Dan orang ciri-cirinya para ahli surga, mereka betah duduk di tempat-tempat kebaikan tersebut, di dalam perkara-perkara baik tersebut, dan kalau sudah masuk ke dalamnya, la yabghuna anha hiwala. Ndak pengen berpaling. Ndak pengen berpaling. Saya jadi guru, misalkan jangan pengen masuk surga lewat jalur jadi guru ngaji. Saya pengen jadi guru ngaji sampai kapan? Sampai mati. Saya pengen masuk surga lewat pintunya sedekah. Saya akan selalu bersedekah. Sampai kapan sedekah? Sampai mati. Saya pengen masuk surga lewat pintunya orang bangun malam. Berarti gimana? Layak gunan, ndak pengen berpaling dari bangun malam tersebut sampai mati. Ini cirinya para penduduk surga. Wes ketok dari di dunia. Makanya kalau kita melihat ya, orang itu kok istiqomah luar biasa semacam itu ya. Orang itu kok bisa ngelakoni kebaikan sekian puluh tahun, bahkan mungkin nggak mungkin sekian ratus tahun gitu, enak sing umurnya sampai ratusan tahun. Nah, tapi kok betah itu, kok betah kebaikan itu, kok betah kebaikan itu, kok betah untuk melakukan kebaikan yang semacam itu. Kenapa? Karena mereka sudah dapat rasanya surga, cicipannya surga, bahkan ketika mereka masih melangkahkan kakinya di atas muka bumi ini. La yabghuna anha hiwala. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Setelah itu dikatakan banyak di antara para orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani nanya sama Nabi Muhammad, jelaskan kepada kami. Orang Yahudi itu mengatakan, semua ilmu ada di dalam Taurat kami, wahai Muhammad. Isi dari Al-Quranmu, semua yang ada di dalamnya sama isinya dengan apa yang ada di dalam Taurat kami. Maka kenapa kita harus repot-repot beriman dengan Al-Quranmu, padahal kita juga sudah punya Taurat? Maka turun ayat ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul, katakan wahai Muhammad, lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Kalau misalkan semua lautan, semua air yang ada di laut ini jadi tintanya, serta pohon-pohon di seluruh dunia ini jadi penanya untuk nuliskan firman-firman Allah Ta'ala, untuk nuliskan kalimat-kalimatnya Allah. Taurat itu kan kalimatnya Allah, Injil juga kalimatnya Allah,
Al-Quran juga kalimatnya Allah. Allah Ta'ala kalau mau bikin Al-Quran yang lainnya, Taurat yang lainnya, Injil yang lainnya, sungai, laut jadi tintanya, pohon jadi penanya, lana fidal bahar qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sungainya habis, airnya laut habis, pohonnya habis untuk jadi pena, untuk nuliskan kalimatnya Allah Ta'ala enggak akan pernah habis. Kalimatnya Allah Ta'ala akan terus ada. Kalimatnya Allah Ta'ala mau bikin kitab-kitab yang lainnya, mampu Allah Ta'ala. Tapi kalau orang dikasih kalimat banyak-banyak, wong Al-Qur'ane siji lho dijelasne ndak katam-katam. Nggih toh? Jenengan ngapalne Al-Qur'an yang hanya 30 juz, nggih. Ada yang hafal setahun hafal, 2 tahun hafal, 5 tahun hafal, 10 tahun hafal, 30 tahun hafal. Ada yang kebanyakan sampai mati ndak hafal-hafal. Nggih. Yang banyak Al-Qur'an cuma 30 juz ini loh. Sampai mati kebanyakan orang ndak hafal. Nggih. Lah kok dadak njaluk kitab-kitab yang lain lagi. Dibikin simple, diungkret sama Allah Ta'ala, itu adalah sesuatu yang sudah cukup sesuai dengan umurnya manusia, sesuai dengan kapasitasnya manusia. Jadi olok-olokannya orang-orang Yahudi ini akan hanya menjadi olok-olokan saja. Orang kalau sudah benci akan jadi pembenci saja. Orang kalau sudah nggak senang ya akan tetap menjadi nggak senang aja. Dia mengatakan itu bukan karena dia ingin beriman dengan Al-Quran, tapi dia ingin tetap berada di dalam kesesatannya yang tidak mau ngakui tentang kenabiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan wahai Muhammad, laukanal bahru midadan di kalimati Rabbi, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi, walau ji'na bimithlihi madada. Bahkan kalau misalkan saya mendatangkan lautan berkali-kali lipat sekalipun di atas lautan yang sekarang ini kamu saksikan, di atas lautan yang sekarang ini kamu saksikan, kamu tidak akan istilahnya entek itu semuanya. Allah Ta'ala maha mampu untuk membuat yang lebih banyak daripada itu, tapi kamunya yang akan istilahnya Arab iman ya panggah iman, tidak gelem beriman juga akan tetap tidak beriman. Qul law kanal bahru midadal di kalimati Rabbi walau ji'na lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ini ayat yang ke-109. Tinggal ayat yang ke-110. Tinggal ayat yang ke-110. Mugi-mugi tinggal satu ayat ini kita tetap jadi orang-orang yang istiqomah ngaji. Dan semoga yang enggak kebagian awalnya tetap dapat keberkahan awalnya. Yang kebagian akhirnya tapi tidak kebagian awalnya, yang awal berkahi yang akhir berkahi yang awal. Semuanya awal, akhir, tengah, pertama, kedua, ketiga sampai yang ke-109 pun mugi-mugi menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang lebih paham sama Al-Quran, hamba-hamba yang lebih ngerti sama Al-Quran, hamba-hamba yang lebih istiqomah untuk hidup bersama Al-Quran. Karena cita-cita kita Al-Quran ini menjadi hujjatun lana, jadi pemberi alasan bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Moga-moga berkatnya surat Kahfi ini kita semuanya menjadi hamba-hamba yang imannya sekuat imannya Ashabul Kahfi, yang dikasih keteguhan seteguh para Ashabul Kahfi, dikasih kekuatan untuk mempertahankan iman Islam serta ibadahnya mereka sebagaimana para Ashabul Kahfi dijaga sama Allah Ta'ala secara rohaniyah maupun secara fisikalnya mereka. Jadi badannya dijaga sama Allah, batinnya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita semuanya dapat berkahnya surat Kahfi, dapat indahnya surat Kahfi, mampu memaknainya sedalam-dalamnya, mampu menjadikannya sebagai pedoman kehidupan kita. Dan semoga berkahnya surat Al-Kahfi ini kita jadi hamba-hamba yang punya anak-anak serta cucu-cucu yang semuanya juga mengamalkan seperti pengamal
amalannya para ashabul kahfi, mampu beriman seperti imannya para ashabul kahfi. Kita, anak cucu kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita cintai, semoga menjadi mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dimuliakan, diangkat derajatnya, diindahkan haliahnya, haliah dunianya, haliah akhiratnya diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga insyaallah minggu depan kita bisa hataman, ya, kita selesaikan ayat yang terakhir, ya, ayat yang terakhir ini nanti kita syarahkan sedikit. Setelah itu kita bikin hataman. Rencananya minggu kemarin kan hari ini hatamannya, tapi tiba ndak bar, kurang satu lagi, ya. Dan karena saya juga bariki persiapan untuk halnya aku ya, ya, jadi acara ini kita selesaikan lebih awal. Wonten mawon nggih, mugi-mugi semuanya panjang umur nggih, fi taatillah wa fi taati Rasulillah, di dalam ketaatan kepada Allah, taat sama Rasulullah, taat sama orang-orang yang akan narik kita untuk bisa kelihatan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala niyatil salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.